Henry dengan cepat mengerutkan alisnya yang tampan. Ia dilahirkan dalam keluarga kaya sejak kecil. Dia adalah orang yang sombong. Lingkaran pertemanan di sekitarnya juga pangeran kaya raya seperti Hansen. Dia tidak pernah berurusan dengan orang-orang yang berminyak dan kotor itu, dan dia menghina. Sebagian besar ponselnya menangani rahasia resmi dan bisnis. Hari ini, untuk menelepon hotline, dia mengunduh dan mendaftarkan akun. Tanpa diduga, sejumlah besar bahasa kotor membanjiri. Henry mengerutkan alisnya. Ia tidak menguninstall akun tersebut, melainkan membalas netizen tersebut dengan ekspresi dingin. Balas netizen A, saya suka mempermainkannya. Nakal, bagaimana cara menjatuhkannya? Balas netizen B, saya baik-baik saja, terima kasih. Balas netizen C, di mana agar tetap keren? Lihatlah wajah dan sosok Ancor Wijaya. Kamu kaitkan di bawah kelopak matanya. Pimpin saya, di mana keyakinannya? Dia hanya menjawab, Didi, pesan pribadi yang tak terhitung jumlahnya telah dibombardir tanpa pandang bulu. Dan babak baru perang kutukan telah dimulai. Henry benar-benar tidak memiliki kesabaran kali ini. Dia melempar ponselnya ke kursi penumpang, lalu membuka pintu dan pergi. Amelia menutup hotline Henry dan pergi ke kamar mandi. Dia menepuk wajahnya yang panas dengan air dingin. Setelah menyelesaikan emosinya, dia keluar. Di koridor, dia bertemu Risti dan Maya yang akan pulang kerja. Risti menegaskan apresiasinya. Maya, kamu tampil sangat baik di Night Emosional Ancor hari ini. Tingkat pendengaran di kota yang sama akan keluar dalam 2 hari. Pertunjukan pertama hari ini jangkar, kamu dapat melihat skor totalmu saat itu. Saat ini, Maya melihat Amelia lagi, dan dia tersenyum bahagia dan bangga. Amelia, pembawa acara pertama kita adalah yang pertama kali menghadapinya, kamu pasti kalah. Risti mengingat instruksi Tuan Sunarto, dan tidak ingin memiliki cabang tambahan. Dia menatap Amelia dengan dingin dan dalam, lalu menarik Maya pergi. Maya, ayo pulang. Baik, Maya dengan senang hati mengikuti Maya pulang. Amelia melirik ibu dan putrinya, dan dia sedikit khawatir tentang tingkat pendengaran radio dia yakin akan kalah. Tetapi dia takut dia akan kehilangan terlalu banyak. Tapi dia dengan cepat menarik perhatiannya kembali. Semua orang pergi kerja, malam tiba, dan dia akan memasuki area terlarang. Ketika semua orang selesai bekerja, seluruh radio dimatikan, dan Amelia mengambil kunci dan pergi ke halaman belakang stasiun radio dan berdiri di depan pintu merah tua. Detak jantungnya agak keras sekarang, karena dia sudah merasakan kekuatan yang mengerikan dan misterius memanggilnya. Amelia memasukkan kunci ke dalam kunci pintu dan memutarnya sedikit. Disertai dengan bunyi klik yang tajam, kunci pintu terbuka. Amelia mendorong pintu dan masuk. Itu dingin, dan ada kegelapan tak berujung di dalamnya. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Bahkan dunia hening di sini, tidak ada suara. Begitu sunyi hingga membuat hatinya panik. Amelia masuk, kakinya berada di tanah lunak, saraf otaknya tegang, dan dia sangat waspada, menjaga dari bahaya yang mungkin terjadi di sini kapan saja. Tapi setelah berjalan jauh, tidak ada apa-apa. Amelia terus berjalan dan sepertinya tidak ada ujungnya sama sekali. Kemana dia pergi? Di mana peti harta karun kedua ibunya? Pada saat ini, langkah kaki Amelia tiba-tiba berhenti, karena dia melihat sesuatu di bawah pohon di depannya. Itu adalah peti harta karun kecil dari kayu cendana merah. Dia menemukannya. Dia menemukan peti harta karun kedua yang ditinggalkan oleh ibunya. Amelia bergegas dengan cepat, melihat bahwa dia semakin dekat ke peti harta karun, dan sedikit lebih dekat, dia mengulurkan tangannya untuk mendapatkan peti harta karun. Pada saat ini,
Sebuah tangan yang kuat dan terikat kuat tiba-tiba terulur dari belakang dan meraih pergelangan tangannya yang ramping. Kemarahan rendah datang dari telinganya. "Amelia, apa yang kamu lakukan?" "Henry ada di sini." Tubuh langsing Amelia gemetar, sedikit bingung. "Kenapa kamu di sini?" Henry mengerutkan bibir tipisnya. Seluruh tubuhnya tertutup embun beku. Telapak tangannya sangat keras, dan dia menatapnya dengan tajam. "Jika aku tidak datang, kamu akan melompat dari tebing dan jatuh sampai mati sekarang." "Tebing apa?" Amelia melihat bahwa pohon dan peti harta karun yang baru saja dilihatnya telah hilang. Ada tebing tak berdasar di depannya. Sekarang dia berdiri di tepi tebing, tanah di bawah kakinya mengendur dan sebagian darinya segera runtuh. Amelia berkeringat dingin. Dia hampir melompat dan masuk ke pelukan Henry. Dia mengulurkan dua tangan kecil dan meraih erat pinggangnya yang halus. Ini mengerikan. "Saya takut." Wajah tampan Henry tersembunyi di kegelapan. Suram tak terlukiskan. "Sekarang kamu tahu kamu takut. Apa yang kamu lakukan di daerah terlarang ini?" "Aku hanya melihatmu bergegas menuju tebing setinggi 10.000 kaki ini. Jika bukan karena aku menarikmu, kamu jatuh." Amelia terkejut, "Tapi saya tidak melihat tebing itu sekarang. Aku dengan jelas melihat pohon dan peti harta karun kedua yang ditinggalkan oleh ibuku." "Di mana peti harta karun sekarang?" "Aku tidak tahu." Amelia membenamkan kepala kecilnya di dadanya yang lembut dan hangat, dan menolak untuk melihat ke atas karena ketakutan. Dia dengan jelas melihatnya sekarang. Mungkinkah halusinasi? Amelia merasa tidak sesederhana itu. Mungkinkah ada jahitan misterius di sini? Setiap orang yang masuk ke sini akan melihat apa yang paling dia inginkan di dalam hatinya, menunjukkan sisi rakusnya, dan kemudian dengan ganas seperti ngengat api, lompat ke tebing. Amelia bingung sejenak, dan ada keanehan di mana-mana, dan perjalanan ini cukup berbahaya. Merasakan ketaatan gadis dalam pelukannya, sebagian besar amarah Henry lenyap. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuh langsingnya dan melindunginya dalam pelukannya. "Amelia, kenapa kamu begitu suka membuat masalah? Bisakah kamu berhenti sebentar?" Amelia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Henry dan berkata, "Apa yang kamu lihat ketika kamu datang ke sini?" Jika tempat ini memungkinkan orang untuk melihat ilusi yang paling dia inginkan, dan apa yang dia lihat adalah peti harta karun ibunya, apa yang dia lihat? Henry menatap Amelia dan berkata, "Saya melihat kamu berlari menuju tebing." Apakah dia melihatnya? Amelia kaget. Apa yang dia lihat adalah dia. Mungkinkah karena dia paling menginginkannya di dalam hatinya, atau dia sendirian tanpa diganggu oleh jahitan ini, dan itu tidak bisa menghentikannya? "Apa yang kamu pikirkan? Begitu teralihkan di depanku?" "Iya." Henry mengulurkan tangannya dan meremas wajahnya yang lembut karena tidak senang. Amelia dengan cepat menyadari bahwa dia masih menempel padanya seperti gurita. Dia dengan cepat melepaskannya, mundur beberapa langkah, dan menjauhkan satu sama lain. Tangan Henry terdiam, matanya semakin dalam. "Amelia, kamu benar-benar realistis. Jika kamu dalam bahaya, tetap peluk saya, dan tendang saya saat tidak ada bahaya." "Aku tidak bermaksud begitu. Kamu kembali, aku masih mencari peti harta karun." Amelia berbalik dan pergi. Tapi Henry dengan cepat mengulurkan lengannya yang kuat untuk melingkari pinggang ramping yang dia pegang, dan menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa. Amelia tiba-tiba jatuh ke belakang, dan tubuh lembut tanpa tulangnya menghantam dadanya yang kokoh, seperti dinding. Matanya berkilat kesakitan. "Henry, kamu..." "Diam," Henry berkata dengan keras. Amelia dengan cepat menyadari ketidaknormalannya. Dia mengikuti tatapannya dan melihat ke depan. Pada pandangan ini, dia menghirup udara dingin, dan melihat dua pasang mata hijau muncul di kegelapan di depan.
dan kemudian dua serigala menerobos masuk. Kedua serigala itu menatap mereka dan melolong tajam. Ini adalah pertama kalinya Amelia melihat serigala. Dia sangat ketakutan sehingga kakinya melunak, dan kedua tangannya yang kecil memeluk erat pinggang halus Henry, dan dia tidak melepaskannya. Henry menutupi bahunya yang halus dengan satu tangan dan memeluknya. Realitas wanita ini berulang kali menyegarkan persepsinya. "Henry, apakah kita akan mati di sini?" Amelia bertanya. Henry memandang kedua serigala itu dengan waspada. "Aku tidak tahu. Aku hidup, kamu hidup. Jika aku mati, kamu mati bersamaku." Amelia menatapnya dan berkata, "Mengapa tidak ada kemungkinan kamu mati? Aku hidup, dan pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat seperti ini." Pergi bermimpi. Saya Henry tidak pernah menjadi pahlawan. Orang yang gelisah. Saya sudah mati. Biarkan kamu bersikap baik kepada pria lain. Jika saya mati, kamu harus dikuburkan dengan saya. Henry berkata dengan mendominasi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.